Pada kemana nih yang lain ya? Biasanya udah pada stay. Ini semput berkurang. Untuk ya. Berapa ya? Apa kabar Ibu Siti Mariani? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, aduh baru 2 orang ya. Sudah saya sapa nih di grup nih. Oh ya, Bu. Pia ada kacamata. Dewi. Naya Pia mau kacamata mak nak dowi. Dalam tas oh. Udah nak pengen tadi. Enggak ada wes. Lebih paham soalnya. Iya. Itu baik. Kita tunggu sampai jam 19.30 ya Bu. Nanti 1 menit lagi ya Bapak Ibu sambil nunggu teman-teman yang lain. Gimana Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu sudah ada perpisahan, sudah ada pembagian raport? Sudah, Bu. Oke. Kalau saya di sini pembagian rapotnya tanggal 23, tapi perpisahannya ada yang sudah, ada yang belum gitu. Ini saya juga lagi persiapan. Ya, pada dasarnya anak-anak pengen selalu ada acara perpisahan Bapak Ibu ya.
Walaupun sekarang katanya oleh Mas Menteri tidak boleh ada wisuda katanya ya. Ya. Ya itu karena yang wisuda-wisudanya apa di tempat-tempat elit yang sebagainya. Kalau kita wisudanya di sekolah mungkin ya masalah. Boleh, iya. Baik Bapak Ibu Ada yang sudah. di hotel-hotel itu. Nah itu mungkin kan ada yang mampu ada yang enggak mungkin kali ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang enggak jadi Iya, Bu. memaksakan Kalau akhirnya. iya, kasih Ya. ya. Oke Bapak Ibu kita mulai saja. Sudah jam Ya, 19.31 Bu. nih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat Bapak Guru hebat. Hari ini, malam ini pertemuan terakhir, tapi bukan berarti stuck sampai di sini ya. Dengan saya silakan bisa berkomunikasi ya. Walaupun kita belum pernah tatap muka, masih di tetap maya Bapak Ibu ya. Tapi saya merasa sudah dekat dengan Bapak Ibu ya. Walaupun hanya 5 kali pertemuan gitu ya, karena interaksi kita luar biasa ya setiap pertemuan. Ya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena pada hari ini, malam ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya akan mendapatkan hasil dan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Tak lupa kita curahkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga pada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Hari ini akan mudah-mudahan lebih banyak Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan lebih banyak yang membacakan supaya tidak terlalu ini, atau nanti Bapak Ibu yang gilirannya cepat saja ya supaya kita bisa membahas lebih banyak gitu ya. Baik. Kita langsung mulai. Saya izinkan saya untuk share screen, tapi maaf ada yang lupa nih. Kita mulai dengan membaca Bismillah sama-sama ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masuk. Oke. Bapak Ibu sudah langsung terlihat ya, kemarin cuma sampai nomor 64 ya. Ya, kita saja sekarang tidak ada tebak-tebakan Bapak Ibu ya. Karena karena saya ingin menyampaikan soalnya lebih banyak ya. Baik, perhatiannya dan disimak dengan baik supaya dapat gitu chemistry-nya, dapat juga chemistry dengan soal. Jadi chemistry itu bukan hanya dengan manusia, tapi dengan soal pun kita harus mendapatkan chemistry sehingga kita baca soal itu seolah-olah pasangan kita gitu. Sehingga bisa mencari mana yang dipasangkan itu jawabannya gitu ya. Baik, nomor 64 Bapak Ibu, kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya. Oke, itu juga masuk ya, positif itu Bu ya. B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang ya. Jadi ada hukuman untuk dua kelompok ini ya. Yang C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. Ini juga sebenarnya bisa Bapak Ibu ya, gitu ya. D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Multikultural itu berarti
kesadaran akan perbedaan, keragaman yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, mana kata kunci di kalimat di sini? Kata kunci apakah? Apakah ada 2 kata kunci atau 1 kata kunci di sini? Silakan Bapak Ibu. Kesalahpahaman antar kampung, antar suku dapat memicu konflik. Berarti yang pertama apa ini? Ini ya Bu ya? Bapak Ibu ya? Konflik ya. Berarti kata kunci pertama konflik. Nah, kemudian di sini pertanyaannya pendekatan yang hendak dibangun. Nah, berarti pendekatan yang dibangun yang terjadi konflik itu harus apa gitu ya. Apa pendekatannya? Ya, jadi ada 2 kata kuncinya, konflik dan pendekatannya supaya konfliknya selesai harus dengan cara apa. Kita lihat di bagian A, B, C, D, E. Tapi sebelumnya saya lihat di kolom chat kalau tidak ada yang langsung. Ada yang jawab D. Nah, Bu Nur Jumiati katanya jawaban D. Boleh langsung saja Bapak Ibu, jawabannya apa? D. D. Oke. D, Bu, membangun kesadaran multikultural. Kesadaran D. Kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Oke. Kita lihat di A, membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahan. Ini bagus ya Bu ya, tapi tidak langsung stuck ke sini ya. Ya. Belum tentu gitu ya. Kemudian diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang. Nah, kita kan tidak tahu konfliknya kalau memberikan hukuman kepada kelompok atau masyarakat sulit Bapak Ibu ya, hukumannya yang seperti apa gitu yang tertimpal itu ya. Kemudian pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. Ini juga bagus Bapak Ibu ya. Tapi apakah ada hubungannya dengan sebuah pendekatan? Pemerintah menjadi penengah. Ya. Jadi bukan sebuah pendekatan kalau itu action ya, action pemerintah gitu ya. Yang D, membangun kesadaran multikultural. Nah, ini ada kata ini, kesadaran multikultural. Ini yang ada kaitannya dengan kata pendekatan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kesadaran multikulturalnya yang berhubungan dengan kata pendekatan. Nih kalau yang ini mendapatkan petugas, nah apalagi ini ya. Ya, ini action juga ya. Nah, ini berarti yang betul yang berhubungan langsung dengan pendekatan ya ini. Ada kata kesadaran multikultural. Berarti jawabannya betul, jawabannya adalah D Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung nomor 65. Oke. Senjata adat ini. Nah, ini Mas sebenarnya bisa disebut C1 kali ya kalau dalam soal ya, menyebutkan ya. Soal yang paling biasa sebenarnya ini. Senjata adat ini merupakan cuma C1 tapi dibuat menjadi sebuah soal yang analisis. Jadi menjadi soal hot ini Bu ya. Ya. Senjata adat ini merupakan alat untuk menebas, memotong rumput bagi masyarakat Madura. Nah, adakah itu kata kunci ya? Berarti itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Memotong itu dah. Jadi berarti alat khas dari daerah Madura ya. Nah, ini kata kunci pertama. Untuk memberi makan ternak sapi ini masih rangkaian kalimat. Tetapi tidak jarang senjata ini pun digunakan sebagai alat untuk berperang atas antar individu. Nah, senjata alat adat yang dimaksud adalah, berarti kata kuncinya yang mana Bu tadi? Bapak Ibu? Senjata adat. Senjata khas dari daerah Madura. Madura. Berarti jelas langsung ya, yang mana? A, B, C, D atau E? Celurit. Yang mana? Celurit, jelas ya. Celurit. Adakah ini dari Madura di sini? Ada Bu. Oh ada. Oh pasti langsung ya, tahu ya senjatanya. Kalau kujang itu dari Jawa Barat. Mandau dari mana ada mandau? Nah, parang, sapit dan sebagainya. Ini senjata khas dari daerah Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi ini soal mudah tetapi dibuat hot Ibu ya. Hot, high order thinking skill gitu. Bisa saja dibuat mudah banget dengan apa senjata khas dari Madura. Nah, itu kan tapi tidak, karena tidak ada
karena ada kalimat-kalimat ini jadi seolah-olah ini soal seperti agak sulit padahal mudah gitu ya. Nah, ini yang maksud dengan soal hot Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 66, bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja. Karena, nah kalimatnya sebuah pernyataan panjang Bapak Ibu ya. Oke, tapi ada yang tersirat dan tersurat yang bisa menjadi kata kunci. Oke, Bapak Ibu, kata kuncinya yang mana nih dari pernyataan panjang ini? Yang ditanyakannya apa? Untuk bentuk kerjasama. Kerjasama, bentuk kerjasama, betul. Kata kunci pertama adalah bentuk-bentuk kerjasama. Nah, ada kata kunci yang mendorong atau mengimplikasi kata kerjasamanya di sini. Nah, Sikap kekeluargaan. ya, keluargaan dan didasari oleh ikatan daerah. Ikatan darah, maaf, ikatan darah dan kewilayahan saja. Bukan hanya ya. Berarti menandakan adanya mencintai keragaman ya Bapak Ibu ya ini gitu. Jadi ya kenapa gitu. Nah, oke. Di sini ada yang di A, sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia merupakan perwujudan Sumpah Pemuda dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia atau sebagai kewajiban warga negara. Ini semuanya betul, Bu, Bapak Ibu. Tapi yang berhubungan dengan bentuk kerjasama yang sudah menjadi mendasari di rakyat Indonesia itu yang mana gitu? Yang sudah berurat akar gitu ya di daerah di Indonesia itu yang mana yang sudah ciri khas. Ada istilah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bahwa Pancasila merupakan ciri khas dan gambaran hidup bangsa Indonesia. Nah, ini salah satunya bentuk bahwa Pancasila sebagai ciri khas atau kepribadian bangsa. Berarti yang mana contoh-contoh yang merupakan ciri khas orang Indonesia. Ya, tadi ada yang menjawab, yang mana Bapak Ibu? Yang A ya Bapak Ibu ya. Ini jelas kata gotong royong itu adalah ciri khasnya gitu ya. Ciri khas dari bentuk kerjasama masyarakat di Indonesia. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, nomor 66 jawabannya adalah A. Oke. Nomor 67. Oke, pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi pendidikan sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan. Nah, baik Bapak Ibu, kata kuncinya apa nih? Nilai-nilai Membangun persatuan. Nilai-nilai Sumpah Pemuda ya yang dikhususkan untuk membina persatuan kesatuan siswa ya. Siswa antar sekolah. Yang mana sikap yang seperti apa gitu. Nilai-nilai Sumpah Pemuda itu. Baik, silakan. Ada yang mau jawab? Apakah A, B, C, D atau E? Kata kuncinya sudah ketemu, Bapak Ibu sudah hebat, sudah bisa menemukan kata kunci. Yang A. Yang A, oke. Yang lain? C. Ada yang C, oke. Yang B, Bu. Yang D, oke. Ini beragam nih. Saya seru nih kalau gini nih. Ada yang A, ada yang C, ada yang D. Oke. Alasannya apa nih? Yang A alasannya apa nih? Nilai-nilai Sumpah Pemuda di sekolah ya. Oke, Kak. Oke. Masuk juga, masuk. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib.
Oke, tadi ada yang menjawab C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama. Ada yang menjawab D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial. Nah, dan ya, ada yang menjawab A, C, D. Kita lihat lagi di sini. Pendidikan merupakan salah satu sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tujuannya apa, Bu? Kemerdekaan, Bu. Kemerdekaan dan persatukan ya. Persatuan. Persatuan. Nah, itu kata kuncinya. Kata kunci lagi itu ya. Jadi manakah di sini yang kalimatnya ada stucknya ke sana, ke persatuan dan kesatuan. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Boleh. Tapi di sini kan untuk membina persatuan. Untuk membina persatuan. Nah, bukan melaksanakan, untuk membina persatuan. Berarti D, Bu, membina pergaulan Tanpa membedakan status sosial. Oke, betul Bapak Ibu ya. Jawabannya memang D. Jadi pasti ketika Bapak Ibu nanti menjawab soal pasti bingung. Wah, ini semuanya kok betul ya Bapak Ibu ya? Yang mana nih ya? Makanya itu soal betul-betul harus dijawab, harus dilihat dengan teliti kata kuncinya juga, dan juga ada contoh tadi kan ini kan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, ini juga harus diartikan, dianalisis lagi. Untuk apa? Tadi kan menyebutkan Sumpah Pemuda itu tujuannya apa? Untuk merdeka, tapi tentunya harus ada persatuan. Nah, berarti berhubungan dengan kata persatuan itu. Nah, di sini juga disebutkan nih ada kata persatuan dan kesatuan, membina nih. Nah, jadi betul jawabannya D Bapak Ibu ya. Oke. Nomor selanjutnya 68. Pasal 36 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu. Nah, berarti ini semangat Sumpah Pemuda berarti yang diikrar yang poin ketiga Bapak Ibu ya. Kami putra-putri Indonesia. Kalau di Sumpah Pemuda ya, kalau di Sumpah Pemuda ya bahasa ini dicantumkan dalam pasal 36. Nah, dihubungkan dengan Sumpah Pemuda. Berarti kata kuncinya pasal 36 dengan semangat Sumpah Pemuda. Kita berarti di poin ketiga. Jadi ini maksudnya ke siswa juga, membina siswa agar berperilaku sesuai nilai Sumpah Pemuda. Yang mana nih kira-kira penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan semangat Sumpah Pemuda? B. B. Prinsip multikultural dalam kebudayaan dan bahasa. Oke, siap. Yang lain, adakah yang lain? Adakah yang lain Bapak Ibu? Yang E, Bu. E, oke, silakan. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Oke. Bapak Ibu harus jeli pertanyaannya. Di sini ada kalimat seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu. Nah, jadi konteks soalnya harus diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Memang kata kunci pertama pasal 36 tentang bahasa dengan semangat Sumpah Pemuda. Tapi di sini ada kalimat ini. Seorang guru berarti ini kegiatan pembelajaran KBM Bapak Ibu berarti ya. Oke, kita lihat di yang A. Prinsip penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Apa? Ini tidak ada hubungan ya. Walaupun bahasa Indonesia itu memang diambil lebih banyak dari bahasa Melayu. Ya. Justru ini yang tidak masuk ke belum terjadi ya. Semangat Sumpah Pemuda. Karena hanya memperhatikan bahasa Melayu ya. Ya alasannya biasanya kok di Surabaya. Ya Allah. Oke, hello. Oke, baik. Yang B, prinsip multikultural. Tadi multikultural berarti menghargai
banyaknya keberagaman dalam berkebudayaan dan berbahasa. Ini juga ada kata berbahasanya. Tapi ini umum, Bu. Karena hello, maaf. Sepertinya ada yang ini. Maaf. Iya, oke, makasih. Ada kata di sini Bapak Ibu ya. Berarti saat pembelajaran seorang guru PPKN harus mampu membina. Nah, yang A dan B tidak ada hubungannya ke sana. Walaupun memang ada hubungan tentang masalah bahasa ya. Oke. Yang C, prinsip pengakuan dominasi kebahasaan Melayu di sekolah. Nah, ini apalagi ini tidak nyambung dengan prinsip Samat Sumpah Pemuda ya, bahwa bangsa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ini malah ada kata dominasi bahasa Melayu, kebahasaan Melayu. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia ya oke, karena itu di poin ketiga itu adalah menjunjung tinggi bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini disebutnya Melayu. Ya. Yang D, kemitraan egaliter antar suku bangsa dalam berbahasa Indonesia. Jadi ada kemitraan. Nah, ini juga terlalu jauh, ya, terlampau jauh dengan ada kata ini. Guru PPKN dengan muridnya gitu. Kemudian yang E, berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Nah, ini nyambung banget Bapak Ibu ya dengan tentang penggunaan bahasanya yang ada dalam pasal 36, juga semangat Sumpah Pemuda di poin ketiga, dan juga ini keadaan tentang yang dalam soal itu adalah seorang guru PPKN terhadap siswanya atau muridnya. Nah, Bapak Ibu sekarang itu penggunaan murid, siswa, peserta didik ya. Sekarang itu karena sudah di Kurmen namanya diganti murid Bapak Ibu ya, murid kembali ya. Baik Bapak Ibu, berarti jawabannya adalah E ya. Oke, jawabannya berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Ya bisa saja saat presentasi atau saat membuat sebuah karya ilmiah untuk tugas ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor 69. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih belum merata. Jadi pembangunan tidak merata intinya ya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya jumlah penduduk yang berada di garis bawah, di bawah garis kemiskinan, berarti masih banyak katanya. Belum menurun secara signifikan katanya, kemiskinan, berarti masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Dalam upaya mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka kebijakan yang tepat adalah kata kunci pertama apa Bapak Ibu? Pertanyaannya. Halo. Garis kemiskinan, Bu. Yeah. Belum adanya pemerataan sehingga garis kemiskinan masih banyak ya, belum ada pemerataan pembangunan. Kemudian upaya mewujudkannya sesuai dengan persatuan Bhinneka ini. Jadi kebijakannya harus apa? Berarti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika karena adanya tidak meratanya pembangunan. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi sepanjang ini kalimat, nah itu di garis bawahinya itu ya. Baik, hubungannya dengan kata kunci barusan, apakah A, memenuhi kebutuhan pangan penduduk melalui impor beras? Apa dengan kebijakan mengimpor akan memenuhi kebutuhan masyarakat? Bapak Ibu? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Justru di Indonesia itu kan beras banyak, malah berasnya paling enak sebenarnya ya. Beras kita itu, apalagi beras yang dari Cianjur tuh Bu, Jawa Barat ya, enak banget tuh ya. Berarti ini bukan kebijakan yang untuk meningkatkan daya beli atau bahkan bukan menurunkan garis kemiskinannya, malah akan meningkatkan gitu ya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Apakah ini masuk? Halo, masuk Bapak Ibu? Masuk ya. Dengan adanya lapangan kerja mengurangi pengangguran. Ya. Dan ini memang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi sebuah kebijakan Bapak Ibu ya.
Oke, itu masuk. Tapi kita lihat yang C, menggalakkan program zakat tanpa pandang bulu. Nah, sebagai umat muslim, apakah zakat itu tanpa pandang bulu? Enggak kan ya? Bagi yang tidak mampu. mampu. Justru kita berzakat itu untuk yang tidak mampu, Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang D, menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pasar. Itu juga kebijakan ya, Bapak Ibu ya. Apakah ini masuk? Menjaga stabilitas harga melalui mekanisme pasar. Apakah ini akan berpengaruh terhadap menguranginya kemiskinan? Ini memang ini kebijakan bagus, tapi ini untuk seluruh masyarakat kalau ini ya Bapak Ibu ya. Baik untuk yang kaya, yang biasa, yang miskin, kebagian gitu positifnya gitu. Ya. Kemudian meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan produksi. Apakah semua masyarakat Indonesia itu memerlukan pelayanan produksi? Tidak juga Bapak Ibu ya. Oke, berarti yang paling tepat yang mana tadi Bapak Ibu? B. D ya, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Itu pemerintah bisa dengan berbagai cara. Bahkan kita juga sebenarnya kalau dengan adanya home industry ya, kemudian pemerintah ada kebijakan UMKM yang kayak gitu ya, itu sebenarnya kebijakan untuk menurunkan angka garis kemiskinan gitu ya. Nah, seperti ada yang diberi pinjaman oleh Bank BRI untuk usaha-usaha itu adalah untuk ke sini ya, supaya masyarakat Indonesia itu bisa menggeliat. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia itu harusnya yang paling utama itu diberi skill dulu. Ada skill tertentu baru kita bisa, kemudian dikasih modal baru bisa gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya oke, sekarang bagian sudah mulai banyak yang datang ya. Oke, baik. Biar rame lagi, tapi langsung saja Bapak Ibu ya. Kalau saya sebut nama langsung baca saja. Baik, Ibu yang terlihat nih di sini nih. Ibu Siti Arwatik, monggo. Belum dibuka, belum di itunya, mic-nya. Oh iya Bu. Silakan. Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat Ya. sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar Oke. Silakan. Oleh banyakan juga nggak apa-apa nih. Kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Bangsa yang majemuk. bangsa yang majemuk, majemuk. ya, Perbedaan kebiasaan di antara masyarakat disikapi dengan bijak. Jadi sikap bijak kita terhadap kemajemukan Bapak Ibu ya. Oke. Apa yang harus dikembangkannya sikap bijak untuk menghadapi perbedaan itu gitu ya intinya. Oke. A, terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat katanya. Sikap bijaknya masuk ya di kalimat ini. Ini kan yang ditanyakan sikap bijaksana Bapak Ibu ya. Ya, kalau kata terbentuk berarti sudah ada yang action. Ini mah actionnya seperti apa pertanyaannya gitu ya. Oke, terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah. Masuk nggak mau nih Bapak Ibu nih? Terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah. Yang ditanyakan sikap bijak Bapak Ibu ya? Oke, nggak masuk. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Masuk nggak nih? masuk. Oke, masuk ini itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat yang D, terjadi penyelesaian permasalahan di masyarakat. Ini bukan sebuah kisah bijak, berarti itu mah jika ada konflik kalau itu ya. Ini kan yang ditanyakan dari perbedaan sikap bijak supaya tidak terjadi konflik ya, gitu. Oke, berarti D tidak masuk. E, tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat. Nah, itu juga sama berarti seolah-olah ada konflik. Soalnya bukan tentang konflik. Oke, berarti yang masuk tadi yang mana Bapak Ibu? C Bu. Oke, betul ya. Jadi kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Oke.
Membuat sebuah norma itu kan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan Bapak Ibu ya. Norma itu ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Oke, Ibu yang pertama tadi ada teh Ibu. Bu siapa? Bu Nuria. Nuria yang pertama ada tadi. Silakan Bu Nuria. Halo. Wah, Bu Nuria lagi kemana nih? Bu Nur Imani saja. Maaf Ibu, nggak nampak. Oh, Nggak Gibre. nampak Ibu pakai HP. Oh iya, oke, nggak apa. Bu Nur Imani gimana, siap? Silakan. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integrasi nasional yaitu A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. C. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas. D. Masih besarnya ketimpangan pembangunan. E. Lemahnya nilai-nilai budaya dari pengaruh budaya asing. Oke, kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Tapi sepertinya bapak-bapaknya belum ada. Sudah adakah bapak-bapaknya? Saya lihat. Faktor pendukung terbinanya. Ada Pak Arif. Terbinanya integrasi nasional. Faktor Faktor pendukung integrasi nasional ya. Ya. Faktor pendukung terbinanya integrasi. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Oke, jawabannya A ya. Baik, coba lihat di B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Itu salah satu juga ya. Tapi bukan merupakan faktor pendukung. Ya. Bukan merupakan faktor pendukung integrasi ya. Kalau yang heterogen justru dengan perbedaan itu bukan malah akan menimbulkan bukan menimbulkan konflik ya gitu. Walaupun di kita luar biasa ya, karena dengan adanya Pancasila justru ya. Wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas. Bukan faktor pendukung terintegrasi juga ya. Justru itu akan menimbulkan sesuatu konflik sebentar. Sebentar Bapak Ibu mau saya cas dulu akhirnya ini laptopnya. Oke. Ya. Oke. Masih besarnya ketimpangan pembangunan. Nah, ini bukan faktor pendukung ya, malah faktor negatifnya. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa ini juga bukan faktor pendukung. Berarti jelas jawabannya adalah A ya, faktor pendukungnya. Karena sudah terlihat banget yang B, C, D, E itu kan bukan faktor pendukung, tapi faktor yang memengaruhi, juga faktor yang dapat memengaruhi disintegrasi itu ya antara B, C, D, dan E itu. Oke. Baik, sekarang nomor 72. Nah, tadi saya baca ada Bapak Arif nih. Silakan Pak Arif. Pak Arif. Iya, betul. Oke, saya baca ya. Iya, silakan Pak. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, dan E. Pertahanan dan keamanan. Oke, terima kasih. Gimana Bapak Ibu? Kata kuncinya apa nih? Yang ditanyakan yang mana? Strategi menghadapi ancaman di bidang apa? Berarti kesimpulan dari pernyataan di atas. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila. Oke, Pancasila itu di sini sebagai dasar negara. Apa itu? Ideologi.
Ideologi. Iya. Kata kuncinya ada di sini ya. Nih, kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu berarti yang ditanyakan ya jelas yang ini berarti ya. Menghadapi strategi menghadapi ancaman ideologi. Oke, ekonomi nggak ada di kalimat di sini, politik juga tidak ada, sosial budaya nggak ada, pertanian nggak ada. Jadi tentang ideologi karena tentang membicarakan dasar negara. Oke, udah jelas itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 72. Maaf 73 ya. Ibu Yelti silahkan. Halo. Baik, Bu. Nomor 73. Ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi. Nggak nampak layarnya, nggak penuh. Oh gitu. Nah, Oke, saya penuhkan ya. Makin Oke, saya penuhkan. ancaman terhadap ideologi negara melalui bidang ekonomi yang relevan untuk diwaspadai. Hal itu diantaranya dipicu oleh adanya masyarakat terhadap kebijakan yang memberikan peluang usaha terhadap pihak asing dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Solusi yang tepat. Solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan dan karakter masyarakat. B. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat marginal. C. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, adil, dan jujur. D. Menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. E. Pemberantasan terorisme dan gerakan separatis dari luar negeri. Oke, dari pernyataan di sini apa nih yang ditanyakannya di bidang apa? Ancaman terhadap ideologi. Ideologi apa? Melalui bidang ekonomi. Oke, ideologi melalui bidang ekonomi. Oke, berarti kita cari pernyataan ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi. Jadi yang mana? Meningkatkan mutu pendidikan, menanggulangi kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan. Betul. Sip. Makin malam makin seru, makin cepat tanggapnya Bapak Ibu, luar biasa ya. Betul, jawabannya langsung ke D. Menanggulangi kemiskinan, gerakan separatis. Baik, nomor selanjutnya. Mau siapa nih? Bu Nur Imani tadi sudah ya? Oke, yang belum saja. Oke, tidak ada yang mau langsung ya. Saya inginkan langsung, Bu, saya langsung gitu ya. Oke, saya aja biar cepat nih. Oke, teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat memengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis. Wah, kalimatnya dalam banget ya, sangat tinggi ya. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat memengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis. Jadi dengan adanya informasi komunikasi yang begitu cepat dari mana ke mana, itu implikasinya terhadap ideologi. Nah, misalkan dengan adanya film dari luar, segala macam dari luar, nah itu sangat mempengaruhi sebenarnya ya. Apalagi terhadap anak-anak muda nih. Nah ini di sini yang seperti apa gitu teknologinya gitu ya. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat memengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat. Yang mana nih kata kuncinya? Pola pikir. Nah, memengaruhi pola pikir. Informasi yang begitu cepat ya Bapak Ibu ya, dapat mengaruhi pola pikir masyarakat dan implikasi terhadap ideologi. Gitu ya. Coba kita lihat yang A, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Masuk, ya ini juga. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Iya, bisa. Karena orang anak sekarang kan lebih senang menyenangi
tokoh-tokoh luar, bukan tokoh Soekarno, tokoh Muhammad Hatta. Mereka malah lebih senang tokoh luar. Gitu ya. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Ya, bisa juga masuk. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Oke, ya karena anak-anak sudah lebih mencintai budaya luar gitu ya. Bahkan mencintai sosok gitu ya, sosok gitu ya. Cenderung pragmatisme dan keinginannya serba instan. Iya, sekarang itu kan lebih senang ke sana, hedonisme, konsumtif gitu ya, segala macam masuk ke sana. Nah, yang mana ini Bapak Ibu implikasi ideologis implikasinya? Apakah yang A? Apakah yang B, kehilangan jati diri? Apakah yang C, menyapa identitas? Apakah yang D, hilangnya semangat nasionalisme? Oke, jadi D ya. Iya, sepakat. Betul, jawabannya adalah D. Karena di sini adanya informasi yang begitu cepat. Nah, implikasi ideologisnya ini. Betul ya, hilangnya rasa nasionalisme. Tapi kalau tentang masalah bola ya, Bapak Ibu ya. Kalau di Sunda namanya Persib Aing gitu ya. Kalau di yang lain mereka betul-betul luar biasa rasa nasionalisme terhadap bola gitu. Ya, jadi kalau cek bahasa Sunda mah sampai enak sampai mati gitu intinya. Itu akibat rasa nasionalisme terhadap bola gitu ya. Nah, ini yang harusnya ditanamkan untuk nasionalisme untuk Indonesia, cinta terhadap tanah air gitu ya. Walaupun dengan berbagai informasi ini ya. Baik, kita lanjut. Nomor selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, oke, pernyataan yang sesuai dengan makna tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Tata urutan peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan perundang-undangan ya. Sistem hukum nasional. Nah, itu nasional. Tentang ini kalau anak-anak UUD 1945 ya. UUD ujung-ujungnya duit kalau UUD mah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai apa Undang-Undang Dasar itu? Di tata urutan perundang-undangan. Berarti pertanyaannya sumber segala sumber hukum di Indonesia. Sumber segala sumber hukum? Sumber segala hukum di Indonesia. Oh ya, begitu? Ya, Bu. Kita bicaranya tata urutan, makna tata urutan perundang-undangan nih. Ini udah dibahas nih di soal-soal sebelumnya nih Bapak Ibu. Makna tata urutan perundang-undangan. Dan yang ditanyakan Undang-Undang Dasar itu sebagai apa? Nah, ya. Jadi yang ditanyakan ini. Ingat Bu, kata kunci pertama makna tata urutan perundang-undangan. Nah, undang-undang sumber segala sumber hukum di Indonesia. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Bagian A, landasan ideal hukum nasional. Kalau landasan ideal itu apa? Pancasila. Kalau undang-undang dasar landasan konstitusional. Berarti ini yang A jelas salah. Sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia. Ini ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu. Karena kemarin pernah ada pertanyaan bahwa peraturan di bawah tidak boleh atau harus sesuai dengan peraturan yang lebih di atasnya. Itu ya. Namanya juga tata urutan perundang-undangan. Perundangan yang di bawah tidak boleh melenceng dari perundangan yang di atas. Nah, yang ditanyakan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai apa? Yang paling pertama itu apa Bapak Ibu tata urutan itu? Nomor 1. Undang-Undang Dasar kan ya? Undang-Undang Dasar. Oke. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu?
Sumber rujukan. B Bapak Ibu ya. Bersegala. Sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia. Bapak Ibu, awas jangan tertukar. Karena kita bicara ini makna tata urutannya Bapak Ibu. Ya, kalau kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa membicarakan tata urutan, ini Bu sumber dari segala sumber hukum. Ya. Tapi karena yang ditanyakan adalah makna tata urutan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar itu bagaimana kedudukannya gitu ya. Jadi bicaranya tentang tata urutan perundang-undangan. Ya, jadi Bapak Ibu nih terkecoh berarti ini dari soal ini ya. Jadi kalau yang A jelas salah, sumber segala sumber hukum, iya oke. Satu kesatuan dengan kebiasaan dasar nasional, satu kesatuan dengan kebiasaan ini juga enggak ini kalau kebiasaan namanya konvensi ya Bapak Ibu, alat ukur untuk menguji peraturan daerah. Nah, ini juga sama alat ukur karena peraturan daerah tidak boleh melenceng di peraturan yang di atasnya ya. Bahkan sampai ke yang paling pertama itu Undang-Undang Dasar ya. Oke, ini membicarakan peraturan daerah, bukan membicarakan Undang-Undang Dasar. Yang ditanyakan adalah Undang-Undang Dasarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Puas? Oke, jadi harus betul-betul dipahami soal itu harus betul-betul dilihat Bapak Ibu ya. Kadang terkecoh di sini gitu. Ya. Makanya saya juga kalau bikin soal ya, kalau buat soal di MGMP ketika ini pasti semuanya Bu minta kunci jawaban. Padahal semua guru PPKN juga kan ya. Tapi karena itu mereka ingin melihat takutnya ya salah gitu ya. Salah karena membaca soalnya takut nggak sesuai dengan jawabannya gitu. Sehingga selalu meminta kunci jawaban, dan kunci jawaban adalah kami di sini selalu hasil musyawarah semuanya gitu ya. Baik Bapak Ibu, jelas ya sekali lagi baca soal dengan teliti, kata kuncinya dilihat, maknanya seperti apa, kemudian hubungkan dengan jawaban dari A sampai E-nya Bapak Ibu ya. Saya titip itu Bapak Ibu ya, karena ternyata pasti ada yang terkecoh. Karena semuanya di sini sengaja seperti sama jawabannya, seperti betul semua gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 76. Saya ingin dengar Bapak-bapak lagi. Selain Pak Didi ada siapa? Pak Ahmad ada nggak? Pak Arif udah ya Pak Arif? Pak Arif sudah. Pak Didi berarti ya? Tadi yang saya sebut Pak Didi Pak Arif ya? Saya Bu. Oke, silakan. Iya, silakan. Bu, maaf nomor 76 bukannya sekarang Bu. Oh, oke, maaf kepencet berarti. Oke. Nah. Oke, mau Pak Didi atau Pak Arif? Oke, saya bacakan. Oh, Pak Didi ya. Iya, ya, silakan. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tidak jelas bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri membawa konsekuensi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah jawabannya yang C, Komisi Pemilihan Umum yang mandiri dan merujuk pada sifat dan fungsinya. Oke. Ini pasal 22E ayat 3. Berarti kata kuncinya jelas langsung ya. Pasal yang ditanyakan adalah pasal 22E ayat 5 yang di sana itu disebutkan bahwa KPU itu bersifat mandiri, nasional, tetap jadi intinya tidak boleh ada intervensi. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 tidak ada intervensi apapun terhadap KPU Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya. Membawa konsekuensi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Jadi dengan adanya KPU yang bersifat seperti itu, konsekuensi penyelenggaraannya berarti harus seperti apa gitu seharusnya KPU itu. Oke, langsung memang ya. Kalau yang A Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat, berarti itu hanya di tingkat pusat saja bicaranya ya. Tidak disebutkan seperti apa KPU itu ya. Yang B sama juga disebutkan KPU itu harus seperti apa. Yang C disebutkan KPU itu harus begini gitu ya. Yang D Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah. Ini hanya menyebutkan KPU umum dan pusat dan daerah. E Komisi Pemilihan Umum yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Ya, betul memang Komisi Pemilihan Umum ya. Jadi jawabannya oke, betul ya. Komisi Pemilihan Umum yang mandiri dan merujuk pada sifat dan fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya seperti apa, sifatnya seperti apa. Ini penjelasan dari pasal 22E ayat 5 ya. Oke, kalau soal sebelumnya itu menanyakan tentang tugas KPU ya, tentang DPD ya, pemilihan anggota DPD kemarin itu ya. Baik, jawabannya C Bapak Ibu ya, 76. Oke, 77. Model pembelajaran. Nah, ini yang tadi profesional, ini ke pedagogik Bapak Ibu. Model pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini masih KD berarti masih menggunakan kurikulum 2013. Dengan KD mengidentifikasi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia adalah. Berarti yang ditanyakan apa Bapak Ibu? Kata kuncinya ini. Mengidentifikasi. Ini ya, yang pertama, model pembelajaran yang sesuai dengan KD dengan kalimat KKO-nya ini. Kata kerja operasionalnya mengidentifikasi. Kalau KKO mengidentifikasi itu C1, C2, C3, C4, C5 atau C6 Bapak Ibu. Nah, C1 mengingat, C2 memahami, C3 aplikasi penerapan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta, mengkreasi. Mengidentifikasi masuk kemana? Mengingat, memahami, atau aplikasi, atau menganalisis. Berarti C4. Ini tambahan dari saya nih, tambahan ilmu dari saya supaya takutnya nanti ada soal tentang itu. Mengidentifikasi masuk ke C4 ya, menganalisis. Kalau sekarang ada istilah level 1, level 2, level 3. Level 1 itu C1 dan C2, level 2 itu C2 aplikasi atau penerapan, level 3 itu menganalisis sampai ke evaluasi, mengevaluasi dan mengkreasi atau mencipta gitu ya. Jadi C1, C2, level 1, level 2 itu C3, level 3 itu C4, C5 dan C6. Oke, yang ini berarti KD-nya ada di level C4, mengidentifikasi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia. Kira-kira kalau untuk menganalisis yang mana Bapak Ibu? KD menganalisis memakai model pembelajaran yang mana? Apakah project based learning atau citizen project atau discovery learning atau pembiasaan? Kita skip yang C ya, salah ini enggak ada. Atau cooperative learning atau problem based learning? Discovery learning. Oke, kita lihat. Kalau project based learning berarti membuat sebuah project ya. Ada sebuah proyek untuk siswa. Kalau discovery learning itu adanya penggalian sebuah masalah. Kalau discovery learning itu masalahnya sudah kita sampaikan. Ini discovery learning biasanya discovery learning atau inquiry. Kalau inquiry itu Bapak Ibu biasanya masalahnya belum ada. Siswa yang mencari masalahnya, kemudian siswa yang mensintesis dan kemudian mencari solusi dan jawaban ya. Nah, pembiasaan itu bukan model pembelajaran itu untuk eskul dan pembiasaan di sekolah. Cooperative learning
adanya hubungan timbal balik yang positif yang luar biasa antara guru dan murid. Problem based learning berarti tentang masalah berbasis masalah. Nah, untuk mengidentifikasi, kata mengidentifikasi tepatnya yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ya? E. Tadi discovery learning ada pasangannya inquiry. Kalau discovery learning masalahnya sudah ada. Ya. Kita sudah menyajikan masalah ke siswa. Kalau inquiry, masalahnya belum ada, anak-anak yang mencari. Kemudian sampai mendapatkan hasil. Kalau sudah ada kata mengidentifikasi atau menganalisis, berarti lebih tepatnya di Bapak Ibu, saya ingin dengar dari Bapak Ibu. Discover learning atau problem based learning. Nah, yang A, C, D kita skip. Antara discovery learning atau problem based learning. Problem based learning. Problem based learning. Oke. Apa enggak discovery learning? Menganalisis. Mengidentifikasi. Maaf. Mengidentifikasi itu C4. Mengidentifikasi berarti lebih ke discovery learning Bapak Ibu. Karena masalahnya sudah ada. Kemudian mereka pasti mengidentifikasi, kemudian mencari jawaban. Nah, itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi jawabannya adalah discovery learning. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini? Biasanya kalau yang paling rada membingungkan banyak tentang pedagogik, ya. Cukup berarti ya Bapak Ibu ya. Kalau cukup, kita lanjut saja. Oke. Dalam pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan dengan KD, mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka indikator keterampilan ya, kewarganegaraan yang tepat adalah. Nah, kenapa indikator keterampilan? Karena ini ada kata praktik Bapak Ibu ya. Jadi praktik kewarganegaraan KD-nya mengorganisasikan. Berarti kata kuncinya apa? Pembelajaran praktik, kata KKO-nya mengorganisasikan, yang ditanyakan indikator keterampilan. Oke, mengorganisasikan. Kira-kira itu seperti apa kegiatannya di kelas? Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air. Kira-kira seperti apa? Harus seperti apa? Ini jelas praktik Bapak Ibu ya. Jelas praktik nih. Ada pertanyaan praktik. Ya. Membuat clipping tentang tanaman bunga yang dapat ditanam di sekolah. Menjelaskan pentingnya tanaman bunga di sekolah. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Mengumpulkan data jenis yang cocok untuk ditanam di sekolah. Membandingkan tanaman bunga di sekolah dan di rumah. Ingat kata kuncinya ini, mengorganisasikan. Yang ditanyakan, indikator keterampilannya yang mana? Yang A, membuat clipping itu, Bu. Membuat clipping, oke. Membuat clipping. Membuat rencana aksi. Dan membuat rencana aksi. Rencana aksi, oke. Kita bahas yang ini yang lebih mendalam, mengorganisasikan. Yang seperti apa mengorganisasikan itu? Berarti ada maaf. Jalan sebentar. Ini ya. Yang mana? Yang D. B. Menjelaskan pentingnya tanaman bunga di sekolah. Mengumpulkan data jenis yang
Kalau D, menjelaskan mengumpulkan itu data. di C2 ya menjelaskan ini. Ini mengorganisasikan berarti sudah ke tingkat C4 Bapak Ibu mengorganisasikan. Yang D, Bu. D. D, mengumpulkan data jenis yang cocok untuk ditanam di sekolah. Oke, mengumpulkan data. Ada action ya? Ya. Oke. Mengumpulkan. Mengumpulkan. Tapi cuma mengumpulkan data berarti itu observasi ya? Kalau mengumpulkan data jenis cocok berarti adanya observasi. Masuk praktik nggak? Ini kita kan praktik ya? Iya. Kalau membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah, masuk nggak ini membuat rencana aksi terhadap mengorganisasikan? Membuat rencana aksi menanam bunga di sekolah. Mengumpulkan data jenis yang itu membandingkan tanaman bunga di sekolah dan di rumah. Oke, nah berarti Bapak Ibu masih bingung dari kata mengorganisasikan ya. Nah, kalau mengorganisasikan biasanya ini bisa menggunakan kalau model pembelajaran project based learning. Kalau ini pasti menggunakan model pembelajaran project based learning. Kalau membuat sebuah project biasanya awal itu dibuat kelompok, kemudian anak itu membuat jadwal, buat segala macam sehingga mereka akan seperti apa aksinya terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Nah, itu kalau sebuah project. Ya, karena ada kata mengorganisasikan berarti jelas sebenarnya jawabannya adalah apa, Bu? C. C Bapak Ibu. Oke, saya ulang ya supaya enggak ini ya. Kata mengorganisasikan ini sudah ke level C4 dan C5 Bapak Ibu ya. Jadi menganalisis plus ada mengevaluasi. Karena ini pasti menggunakan model pembelajaran project based learning. Ini praktik. Kemudian tanya indikatornya keterampilan. Ya. Ini membuat clipping project atau problem. Project bisa ya, membuat clipping ya. Tanaman bunga yang dapat ditanam di sekolah. Tapi membuat clipping itu bisa sendiri gitu. Bisa. Nah, kalau mengorganisasikan itu biasanya kelompok ya, dan ada tahapan-tahapan tertentu Bapak Ibu kalau mengorganisasikan. Nah, berarti kalau sebuah project membuat rencana aksi berarti ada tahapan. Ya, di situ ya. Jadi kata kunci yang mengorganisasikan masuknya di sini. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Jadi ada action, ada rencana, ada perencanaan, ada pelaksanaan. Ya, rencananya dalam sebuah jadwal, membuat sebuah jadwal rencana aksinya. Seperti apa anak-anak di kelas membuat rencana aksinya. Berarti actionnya anak-anak berarti kalau karena project itu kan bisa di luar kelas, bisa di luar jam pembelajaran. Nah, praktik bisa di luar pembelajaran dan juga indikatornya adalah keterampilan. Oke, Bapak Ibu gimana? Bingung kah? Kenapa semua pada bingung? Pada ininya ke membuat clipping ya. Nah, ininya ke membuat clipping. Nah, karena proyeknya itu, Bu. Jadi lihatnya proyeknya ya, tapi tidak melihat di kata mengorganisasikannya Bapak ya. Nah, di sini utamanya praktik ya, pasti proyek, tapi KKO-nya mengorganisasikan. Nah, jadi kata membuat aksi itu tepatnya di KKO mengorganisasikan. Masih bingung Bapak Ibu? Lihat di sini saja Bapak Ibu ya. Kata KKO mengorganisasikan ya. Kalau memang hanya untuk proyek saja, praktik dan proyek ya, tanpa memperhatikan KKO ya ini bisa jawabnya ini ya. Kalau clipping berarti bukan mengorganisasikan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau membuat clipping ini mengidentifikasikan. Nah, kalau membuat clipping itu Bapak Ibu bukan mengorganisasikan kalimatnya.
Oke, kita lanjut nomor 79. Pak Zainuddin sedang mengembangkan RPP dengan KD, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Nah, ini KI berapa, Bu? Kalau bersyukur itu? Di KI-nya. KI 1 ya. Nah, KI 1, betul. Di KD-nya bersyukur kepada Yang Maha Esa tentang komitmen pendiri negara merumuskan dasar negara. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetisi yang tepat adalah berarti dihubungkan dengan, walaupun ini KD, kita hubungkannya dengan KI-nya ya. Kata ini bersyukurnya. Jadi yang mana? Apakah menunjukkan contoh semangat dan komitmen para pendiri negara? Dan selanjutnya, atau menjelaskan pentingnya. Kalau menjelaskan pentingnya, pentingnya sikap, semangat, komitmen. Ya, ini ada kata sikap nih ya. C, mengidentifikasi berbagai cara untuk bersyukur. D, menunjukkan perilaku semangat dan komitmen para pendiri negara. E, menunjukkan perilaku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana yang tepat? Ya, yang mana? KD-nya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang D. Yang D. Yang D. Menunjukkan perilaku semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini berarti aplikasi Bapak Ibu ya, penerapan ya. Hal ini. Oke. Di sini kata menunjukkan sikap masuk. Ini aplikasi. Menjelaskan bukan aplikasi. Mengidentifikasi juga bukan. Berarti ini antara A, D, dan E. A, D, dan E. Oke. Kalimat ininya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat komitmen. Yang A menunjukkan contoh semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan ada 2 kali maaf, dan menetapkan dasar negara Indonesia. Yang D menunjukkan perilaku semangat, menunjukkan perilaku ya, semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Adakah kata bersyukurnya di D? Enggak ada ya? Di sini kan ada kalimat ini. Berarti yang mana Bapak Ibu? Yang E. Yang E. Karena ini jelas di sini ada kata ini ya. Baik, kita lanjut halaman 80. Dalam rangka perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, susunan anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah menjadi 27 orang. Penambahan anggota baru tersebut mengindikasikan bahwa nih analisis ini hot sebenarnya, nilai soal ini sebenarnya hot analisis. Kenapa nih bisa ditambah gitu ya? Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Penambahan jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang. Nah, jadi indikasinya apa? Untuk apa gitu ditambah gitu ya. Yang D itu, Bu. Yang D, semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia. Oke, masuk. Adakah yang lain yang masuk juga Bapak Ibu? Memperkuat perwakilan Borneo. Oh, itu menyebutkan daerah ya. Bukan menyebutkan Indonesia. Dilibatkan negara Indonesia dalam proklamasi itu. Semua pulau mendapatkan wakilnya dalam mendirikan negara merdeka. Dilibatkan golongan minoritas. Salah. Yang A salah, yang B salah, yang C salah, antara D dan E Bapak Ibu ya. Semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Apakah semua pulau mendapatkan wakilnya dalam mendirikan
negara merdeka. Yang tepat yang mana, Bapak Ibu? Yang D. Yang D. Iya, betul yang D. Ini ada kata komponen bangsa. Kalau ini merujuk ke pulau, ya. Jadi lebih pada ini lebih umum memang ini ya. Jadi sudah apa? Ini kan sudah Sumpah Pemuda Bapak Ibu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ya. Oke, good Bapak Ibu. Langsung ke 81. Materi pembelajaran PPKN yang sesuai dengan kompetensi dasar. Menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat, dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah menunjukkan sikap ya, peduli terhadap masalah tentang sosial, budaya, ekonomi, gender di masyarakat, Yang C. dan mendapatkan pemecahannya. Yang C, langsung C, fenomena upacara ngaben itu masalah di Bali ya, Bali, tidak secara ya. keseluruhan. Fenomena masyarakat sedang antri sembako secara umum memang, tapi tidak menyebutkan, ini disebutkan ada bidang sosial, bidang segala macamnya ya. Berarti hanya di ekonomi saja itu ya. Fenomena relawan yang berasal dari berbagai daerah dalam membantu korban bencana alam. Iya. Oke, sosialnya ada ya. Budayanya apa? Budaya orang Indonesia yang punya empati. Ekonominya itu membantu orang yang sedang kesusahan. Gender juga oke, masuk karena membantu siapa saja. Oke, yang C masuk. Kita lihat yang D. Fenomena arus mudik. Itu tidak umum ya Bapak Ibu ya, hanya tentang agama. Ini tidak mengusulkan tentang agama. Fenomena masyarakat yang akan melaksanakan sholat tarawih, ini juga fenomena agama, tidak disebutkan. Betul, jawabannya adalah C. Oke, lanjut 82. Nah, lebih sedikit nih soalnya. Seorang asing yang belum kawin dapat mengajukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bila telah berusia berapa? 18 tahun, Bu. Iya. Langsung, betul, 18 tahun ya. Oke. Nah, ini sudah sama-sama tahu semuanya ya. Baik, kita langsung saja 83. Pada tanggal maksudnya ya ini ya. 6 dan 9 Agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu. Akibatnya usaha pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pernyataan kemerdekaan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahannya merupakan apa nih? Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Setelah Jepang menyerah kepada sekutu ya, tanggal 14 Agustus ya itu ya. Menyerah kepada sekutu, adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ya. Sehingga pernyataan kemerdekaan itu merupakan hasil apa? Ya. Kemauan dan tekad golongan muda untuk masuk itu juga ya. Ketidakberdayaan pemerintah Jepang meneruskan proses kemerdekaan. Enggak ada hubungan. Kompromi golongan tua dan muda dengan sekutu enggak juga. Hasil keberanian dan kekuatan seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Oke. Iya. Bantuan sekutu enggak. Jadi yang mana Bapak Ibu? Enggak. Yang D. Jadi jawabannya yang D. Jelas D ya, hasil kekuatan Indonesia. Bukan karena golongan muda, tapi memang ada kontribusi golongan muda ya. Pada saat itu golongan muda bersikeras, yuk ke golongan tua itu, hayu kita segera membuat pernyataan kemerdekaan gitu ya. Sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok itu, penculikan. Sebenarnya bukan penculikan secara ini, tapi supaya ketika membuat pernyataan kemerdekaan itu tidak ada gangguan dari pihak-pihak tertentu, terutama Jepang. Walaupun Jepang sebenarnya sudah menyerahkan Indonesia kepada sekutu. Vacuum power ya.
Oke, jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Yang D. Yang D. Jawabannya D atau E? D. Paket D. Yang D ya. Oke. D, dodol bukan B. Kalau B benjol ya. Serupa menyebutkannya. Pengembangan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan guru melalui berbagai kegiatan. Nah, ingat nih konteksnya nih. Cinta tanah air dapat dilakukan guru melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dikategorikan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dalam konteks kehidupan siswa di sekolah. Nah, meningkatkan cinta tanah air. Yang mana nih Bu? Silakan dicermati Yang A, B, C. C, D. Melakukan kerja bakti di sekolah. Melakukan Kerja bakti. sekolah. Cinta tanah air Bapak Ibu ya. Melakukan kegiatan studi tour, itu mah happy-happy. Melakukan kegiatan cerdas cermat antar kelas. Oke, itu untuk meningkatkan kompetensi. Melakukan kerja bakti di sekolah, melaksanakan sila keempat ya. Mengembangkan tanam toga kelas. Taman toga. Melakukan ibadah sholat duhur berjamaah. Yang mana Bu? Kegiatan yang dikategorikan dapat meningkatkan kegiatan Bapak Ibu. Meningkatkan rasa cinta tanah air dalam konteks kehidupan siswa. Dalam konteks kehidupan siswa. C atau D? C. Melakukan kerja Yang C. bakti. Kerja bakti di sekolah. Adakah khususnya ke cinta tanah air? Meningkatkan rasa cinta tanah air. Kerjasama. Kerjasama. Oke. Kalau yang mengembangkan taman toga kelas, maksud taman toga kelas apa Bapak Ibu? Taman depan kelas kali. Taman pendidikan. toga. Toga taman pendidikan di kelas. Taman sudut baca gitu. Iya, salah satunya itu bisa taman toga. Oke, antara C dan D Bapak Ibu. Meningkatkan rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air. Kalau C itu rasa kebersamaannya dulu. Bukan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, ya. Jadi saya lebih cenderung ke D. Ke D ya. Ke D ya gitu. Nah, di sini perlu kejelian Bapak Ibu ya. Jadi ketika apa sih ini taman toga? Nah, berarti kalau toga itu kan hubungannya dengan pendidikan, hubungannya dengan hal-hal yang berbau sikap seorang siswa harus seperti apa gitu. Tapi berhubungan dengan pendidikan. Oke, jadi 84 jawabannya adalah D Bapak Ibu ya. Kita lanjut halaman nomor 85. Salah satu manfaat penggunaan internet dalam meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas. Nah, menggunakan internet sedang belajar PPKN di kelas. Manfaatnya apa? A. Siswa dapat mengakses berbagai macam informasi yang mendukung pembelajaran. Oke, siap, masuk. Yang B, pembelajaran secara individual sehingga lebih efektif. Nah, ini individual ya, bukan pembelajaran di kelas. Siswa senang karena mengasihkan sambil bermain ketika belajar. Nah, itu malah salah ya. Tidak ada siswa yang mengantuk sebab sibuk di depan layar komputer. Nah tidak disebutkan layar komputer itu apa? Jangan-jangan main game ya. Guru tidak perlu lagi menjelaskan materi pembelajaran. Nah, itu malah tidak ada gitu tadi itu mah manfaatnya hanya untuk guru ya. Ya, betul ya. Jawabannya adalah A ya, untuk mencari informasi. Walaupun saya juga sering menggunakan itu, biasanya Bapak Ibu HP-nya ketika mau masuk itu oleh guru piket dikumpulkan dulu per kelas, itu ada wadah-wadah tertentu ya, tempat tertentu. Nanti oleh guru mapel yang akan masuk di kelas tersebut
HP itu yang satu wadah itu dibawa ke kelas, baru dibagikan, kemudian belajar dengan HP. Setelah selesai bawa lagi gitu ya, supaya tidak ada yang membuat TikTok, membuat live streaming gitu, bahaya Bapak Ibu ya. Kalau HP di kelas ketika kita tidak ada, ya sudah, anak-anak pasti menggunakan hal yang lain gitu. Jadi HP memang bagus Bapak Ibu, boleh bawa HP. Kalau untuk apalagi kurmer ya, boleh bawa HP gitu ya. Cuma ya itu harus ada penekanan-penekanan tertentu gitu ya Bapak Ibu. Baik, lanjut ke nomor 86. Bukti adanya praktik penegakan hukum dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kedamaian warga negara. Bukti praktik penegakan hukum untuk menegakkan keadilan warga negara. Jadi kata kuncinya ini nih ya, penegakan hukum untuk kedamaian warga negara. Yang manakah Bapak Ibu? Penangkapan para pelaku ujaran kebencian, penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi, pelibatan TNI dalam kasus pemberantasan korupsi teroris, pelibatan pengacara dalam proses penyelidikan, kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia. A, B, C, D atau E? Yang B. C. Pelibatan TNI dalam kasus pemberantasan teroris. Yang D. D. Pelibatan pengacara dalam proses penyelidikan. Nah, di sini Bapak Ibu harus tugas penyidik, menyidik dan menyelidiki itu adalah polisi. Bapak Ibu ya, itu tugas Polri. Nah, setelah diselidiki, disidik, baru diserahkan setelah ada berkas, bukti dan segala macam. Halo, ada suara-suara ya bergemuruh. Oke. Setelah diselidiki dan disidik oleh kepolisian, sudah ada berkas, baru dilimpahkan ke kejaksaan, Bapak Ibu. Ya, ini prosesnya. Nah, di kejaksaan baru berhubungan dengan jaksa dan pengacara. Pengacara biasanya membantu siapa, Bapak Ibu? Terdakwa itu biasanya pengacara itu ya, bukan di proses penyelidikan, berarti yang gede salah ya Bapak Ibu ya. Kebijakan BBM tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Berarti lihat pelibatan TNI dalam kasus pemberantasan teroris. No. Teroris itu kita lihat di pasal 30, tugas TNI itu melindungi kedaulatan wilayah Indonesia. Sementara yang menertibkan masyarakat adalah Polri. Kira-kira kalau teroris tugas siapa? Polisi. Ya, berarti bukan ya. Penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. Nah, ini yang masuk Bapak Ibu karena ada kata penegakan hukum. Nah, Bapak Ibu lupa nih, tidak dibaca, dilihat ini. Penegakan hukum. Hubungannya dengan ini. Nah, menangkap hakim ini kan tindak pidana korupsi, itu berarti ada pelanggaran. Harus ada yang ditegakkan. Berarti jawabannya adalah B, Bapak Ibu ya. Jadi harus diteliti. Yang A nggak bisa. Jawaban. B. Jawabannya B. Penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. Ini yang berarti yang melakukan korupsinya berarti hakim dan jaksa Bapak Ibu ya. Sekalipun mereka itu hakim atau jaksa, kalau memang bersalah harus diproses gitu. Ada apa? Kenapa Adik lihat apa? Baik, kita lanjut nomor 87. Nomor 87. Kemudahan. Halo, maaf, ada suara-suara. Kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi berkat adanya perkembangan iptek, ilmu, pengetahuan dan teknologi ya di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi informasi itu bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman tersebut di atas.
Jadi untuk menanggulangi, mencegah informasi yang luar biasa yang cepat sehingga bisa bisa mengancam ideologi Indonesia yang seperti apa nih? Ya, dikategorikan sebagai untuk mengatasinya, penanggulangan yang disebut. Ya. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu apa? Ilmu pengetahuan teknologi yang dapat menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk mengatasinya bentuknya seperti apa? Untuk mengatasinya bentuknya harus seperti apa? Ya. A. Penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. B. Penetapan undang-undang terorisme. C. Penetapan undang-undang tentang ormas. D. Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter. E. Aturan tentang larangan ajaran radikalisme. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Enggak, Bu. Penangkapan terduga pelaku. Penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. Oke, ini kan bentuk strategi ya. Bentuk strategi negara untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi. Penangkapan terduga pelaku terorisme. Halo. Yang B, penetapan undang-undang terorisme. Apa itu sebuah strategi Bapak Ibu? Enggak. Penetapan undang-undang tentang ormas. Peraturan Presiden, aturan. Nah, kalau ini kan yang B, C, D, E itu kan aturannya ya Bapak Ibu ya. Aturannya yang dibuat. Apakah membuat aturan itu sebuah strategi? Bisa. Jadi B, C, D, E itu sebuah strategi kah gitu. Nah, sekarang yang A, penangkapan terduga pelaku tindakan teroris. Baru terduga itu. Nah, sekarang terorisme itu apa Bapak Ibu? Apakah berhubungan dengan ancaman ideologi? Tidak. Terorisme. Ada ya Bapak Ibu ya? Masuk. Ya. Ada, ada. Ya, jelas ada, terorisme itu kan ingin ini jelas ya. Merubah Ideologi. Nah, ini kan strategi penangkapan. Setelah ditangkap kan biasanya kan diproses Bapak Ibu ya. Ditangkap oleh kepolisian, kemudian disidik, diselidiki, kemudian nanti dimasukkan ke kejaksaan, cari bukti, kemudian diadili di kehakiman ya. Ya setelah diadili kalau memang bersalah ya ketok palu berarti bersalah gitu ya. Jadi ini sebuah strategi ya, strategi seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah A Bapak Ibu ya. Oke. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI menjadi dinamis. Ya, karena adanya kemajuan teknologi, ya, ilmu pengetahuan, sehingga persatuan dan kesatuan itu menjadi dinamis. Dinamis itu berarti berjalan terus ya. Terus ya. Menurut saudara, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Indonesia dalam konteks kekinian sekarang, hari ini, sekarang pada yang terjadi sekarang, dalam konteks sekarang, gitu. Sehingga ini kan dinamis, selalu berubah, ya, selalu berubah, selalu berjalan terus gitu. Harus seperti apa nih, gitu ya, dalam konteks kekiniannya? Adanya berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan kah? Atau pelibatan warga negara dalam penentuan anggota DPR dan Presiden? Atau keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Adanya alokasi dana pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Aduh, maaf ini ke ini soalnya. Yang mana nih? Kata kuncinya kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan. Nih. C, Bu. Menjadi dinamis. C. Keterbukaan komunikasi. Menurut saudara faktor penghambat. Yang B itu, Bu. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Indonesia dalam konteks kekinian. Yang dapat menghambat gitu. Faktor penghambat yang ditanya nih. Iya. Ya, faktor penghambat itu. Menurut Ya. saudara faktor Iya. penghambat persatuan dan kesatuan. Oke. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa, atau adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa, keterbukaan komunikasi, yang mana? E? Menurut saya yang E. Iya, ini kan faktor persatuan dan kesatuan. Kalau yang D, Iya. alokasi dana pembangunan desa yang beragam Jawa dan luar Jawa, karena alokasi dana itu desa berbeda, Bapak Ibu, tergantung dari luas desa itu. Ya, jadi ada perbedaan itu cukup adil seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ya betul, kalau membangun jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa, nanti orang luar Jawa ngiri dong ya. Oke. Keterlibatan warga negara dalam penentuan anggota DPR dan presiden. Adakah berhubungan dengan itu? Enggak ya, Bapak Ibu ya. Adanya berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan. Jadi antara A, B itu tidak ada hubungannya. Kemudian yang C, keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan negara juga tidak ada hubungannya ya. Nah, ini kan di sini disebutkan meningkatnya iptek, teknologi pengetahuan dan menjadikan, nah ini utamanya persatuan dan kesatuannya. Kalau ini pembangunannya berbeda, itu tidak akan adanya mengiri. Iri-irian ya. Gimana, dapat dipahami Bapak Ibu untuk soal 88? Dapat diterima? Dapat. Oke, siap. Jadi yang ini ya. Kalau ini alokasi dana desa memang berbeda ya. Memang berbeda setiap itunya. Kalau dana setiap provinsi dan kabupaten kota yang desentralisasi itu sama nggak Bu dari pemerintah? Desentralisasi atau otonomi daerah sama ya Bapak Ibu ya. Yang ada yang membedakan itu kalau ada dana daerah terpencil itu ada tambahan lagi ya. Dana untuk daerah terpencil bahkan sangat terpencil. Kalau sekarang ada istilah yang terbatas gitu ya. IDT. Nah itu ya betul ya. Jadi cukup adil kalaupun itu ditambah lagi bantuannya gitu ya. Insentifnya juga beda. Iya betul. Cuma jauh ya Bapak Ibu ya. Tapi itu luar biasa. Semoga menjadi lillah ya. Insya Allah. Setiap hari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah guru itu selalu ikhlas karena hatinya itu pokoknya ingin anak itu menjadi lebih baik. Nah itu tuh Bu. Keikhlasan itu yang tidak terasa kita mendapatkan pahala itu ya. Kan ikhlas kita ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. 89. Fenomena perilaku masyarakat sebagai akibat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena perilaku masyarakat akibat perkembangan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap integrasi nasional adalah hoax. Jelas langsung ya. Hoax ya itu jelas bahaya. Kalau makanya Bapak Ibu ketika menerima WA yang aneh-aneh jangan langsung share, baca dulu Bapak Ibu. Bahaya kalau kita tiba-tiba tidak dibaca semua langsung share, ternyata hoaxnya malah ke diri kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa ya simpan saja dulu. Kita tunggu-tunggu dulu ketika lihat-lihat. Kalau yang lebih ini itu biasanya di televisi ya. Berita-berita televisi itu biasanya tidak ada yang hoax ya. Baik, lanjut nomor 90. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat.
di daerah provinsi. Hal yang demikian merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara apa? Pasal 18 nih Bapak Ibu. Kesatuan. Di pasal 18 dengan pasal 1 ayat 1 ya. Di pasal 1 ayat 1 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian di pasal 18 disebutkan bahwa negara wilayah Indonesia itu dibagi atas negara wilayah provinsi, kabupaten atau kota dan sebagainya ya. Jadi bukan dibagi menjadi negara bagian dan sebagainya karena kita negara kesatuan ya. Oke, baik kita lanjut. Integrasi nasional merupakan cikal bakal dari munculnya kehendak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama dalam satu negara. Jadi integrasi nasional itu cikal bakal munculnya kehendak untuk melakukan untuk kepentingan bersama. Salah satu faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah monggo dibaca ABCD-nya. Bentuk faktor pembentuk integrasi, pemersatu ya integrasi itu. Sarana transportasi yang baik di antara wilayah negara Indonesia, peningkatan partisipasi warga negara dalam pembangunan, filterisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia, jalinan kerjasama antara warga negara dalam pemilu, atau interaksi dan komunikasi di antara warga negara. Ya, integrasi nasional Bapak Ibu. Cikal bakal munculnya kehendak. C. Jalinan kerjasama di antara warga negara dalam pemilu. Khusus ya berarti itu Mbak Bu. Tidak umum ya. Khusus di pemilu saja. Oke. Kalau yang filterisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Adakah hubungannya integrasi nasional? Nilai-nilai budaya. Integrasi persatuan Bapak Ibu, persatuan. Iya. Ada persatuan, ada kesatuan. Persatuan karena dari kesatuan dulu. Kesatuan sesuatu yang sudah utuh dan bulat. Peningkatan partisipasi warga negara dalam pembangunan. Sarana transportasi yang baik. Yang tepat, Bapak Ibu, yang mana? Aduh, bingung kita. Bingung ya. Coba dilihat mana kata kuncinya. Kata integrasi nasional. Integrasi nasional untuk kepentingan bersama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal faktor pembentuk integrasi nasional. Cikal bakalnya apa gitu. Yang D tidak masuk Bapak Ibu karena spesifik hanya untuk pemilu saja. Filterisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia itu berarti integrasinya, kalau integrasi kan biasanya di apa? Di dalam negeri ya Bapak Ibu ya. Nomor 1. Karena hubungannya dari beda kita Indonesia, dari berbagai beda satu. Bukan berhubungan dengan yang dari luar. Ini dari luar. Ini kita bicara dengan yang di sini gitu. Oke. Peningkatan partisipasi warga negara dalam pembangunan. Yang tepat yang mana Bapak Ibu? Komunikasi Bapak Ibu. Yang mana yang komunikasi yang baik? Yang intra. Nah, itu. Komunikasi. Kalau kita komunikasi yang baik, yang bagus dan ada saling menghargai, insya Allah akan integrasi nasionalnya akan bagus gitu. Ketika kesatuannya yang sudah menjadi utuh itu tidak akan ada yang keluar gitu. Jadi tetap begini gitu ya. Oke. Maaf Bu, bukan ngasih perep, bukan ngasih ini. Ya, ini contoh ya. Baik, jadi yang Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut mudah-mudahan bisa sampai nomor 100. Pak Andri belum ada berita-berita ya. Kita lanjutkan. Sudah Ibu, jam ya. Saya baru selesai sejarah ini. Baru selesai sejarah. Ini baru nomor 91 ya, sementara kalau misalkan ke 120 itu kan menyisakan 30 soal lagi Bu ya? Iya. Lumayan banyak juga nih Bu Bapak nih, cuman
memang ini kita kan hari ini itu Waktunya sudah pertemuan, cukup. waktunya sudah tidak cukup, sudah selesai juga gitu. Nah, mungkin nanti bisa Bu Yanti berikan soalnya dan jawabannya langsung gitu ya Bu Siap. Yanti. Nanti tinggal Iya. dikirimkan di grup. Nah, nanti Ibu Bapak tinggal pahami saja cara-caranya mah hampir sama dengan apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan gitu ya Iya. selama ini gitu. Seperti itu untuk mencari jawaban-jawabannya itu. Nah, mungkin bisa seperti itu Ibu Bapak. Ya. Tapi Bu Yanti misalkan kalau misalkan mau membahas satu soal lagi boleh lah. Oke, berarti ini satu lasa lagi ya. Nomor Boleh, 91 ya. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Integrasi nasional. Ini udah ya. 91 udah. Berarti 92 ya. Sama, maaf. Nah, ini. 9 ternyata 92 sama. Sama nggak? Iya, sama ya. Maaf, berarti ke ini. Oke. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di sekolah. Nah, dinamika itu kan perjalanan ya. Perjalanan persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di sekolah. Berarti kata kuncinya apa Bapak Ibu? Ini ya. Dinamika persatuan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di sekolah, di sekolah. Nah, ini harus ditekankan ini Bapak Ibu ya. Adalah apa? Penggunaan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran, membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional, larangan penggunaan HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung, membiasakan siswa untuk memakai baju seragam sekolah, mengelompokkan siswa dalam kelas berdasar prestasi atau ranking. Nah, yang membina persatuan ya tadi. Yang mana yang Bu? B. Yang B. B. Membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional. Betul Bapak Ibu ya. Saya merasa miris untuk sekarang Bapak Ibu, banyak murid yang tidak hafal lagu-lagu nasional. Ya, Bu. Ya, kalau dulu kan dari SD itu kita hafal banget ya lagu dari apa SD aja not-notnya kan sudah ada. Iya, Not-notnya kan sudah ada. Sekarang seni budaya dan dulu di seni budaya ya SMP itu wajib itu tahu gitu segala macam. Nah, sekarang aduh ketika upacara lagu ini yang nyanyi ya guru-gurunya aja, yang anak kan biasanya kalau menyanyikan lagu nasional semua peserta upacara anak-anak banyak yang cuma diam aja berarti nggak hafal gitu. Nah itu sedih saya kalau gitu ya. Saya selalu menekankan ke guru seni budaya dan saya sendiri guru PPKN sebelum belajar satu lagu yang berbeda tiap ini sehingga anak akan hafal nanti ya. Oke, jadi jawabannya B ya langsung Bapak Ibu. Oke, satu lagi aja ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional adalah. Nah, ini Bapak Ibu yang mana? Tadi ada pertanyaannya. Yang mana? Yang A, Bu. Oke. Good. Ada Langsung. lagi. Betul. Hukum tertinggi di Indonesia. Betul. Karena segala sesuatu harus berdasarkan undang-undang dasar. Apakah satu lagi? Oke, indikator pencapaian kompetensi bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bertanggung jawab, berarti ke sikap Bapak Ibu ya? KI ya. Nah, KI 2 atau KI 1 nih? Instrumen. Maka instrumen penilaiannya, instrumen penilaian. Nah, instrumen itu berarti apa soalnya ya? Bertanggung jawab. Oke, yang mana Bu? Silakan dibaca. Jelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan. Itu bukan tentang sikap. Kita skip yang A. Benar salah penemuan dalam ilmu pengetahuan apalagi menyebabkan munculnya berbagai jenis, tidak berhubungan. Yang B.
Yang C, buatlah Ya, tabel pemujaan. keuntungan dan kerugian pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak juga yang C. Soal benar salah, penemuan komunikasi tanpa kabel memungkinkan dengan ini tidak ada hubungannya juga. Ada nggak? Yang E, penilaian Yang teman. E apa? Untuk mengungkap beberapa sering siswa memberitakan informasi yang benar melalui media sosial. Betul. Itu ada ini Sikap ya itu, betul ya. Ini kayak soal itu seperti dibuat pusing dengan panjang-panjang ya. Ternyata padahal, tapi dari A sampai D itu begitu dibaca sama sekali tidak ada hubungannya, udah ya. Begitu kita baca yang D, ternyata langsung ya. Karena ini berhubungan dengan KI 1, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan. Baik Bapak Ibu, sudah sampai 95 ya. Berarti kalau sampai 120, 25 soal lagi ya. Insya Allah nanti saya share soal sampai 100 soal. Dan saya juga share kunci jawabannya. Jika ada konsultasi silakan ya, kalau untuk menentukan kata kunci dan sebagainya. Untuk biasanya kalau saya pagi sampai jam 1 itu saya sibuk di sekolah dan sebagainya, apalagi sekarang saya sedang mempersiapkan perpisahan anak-anak ya. Saya stay di rumah, oke, silakan mulai jam 5 sampai ini. Ayo kita diskusi baik di grup mau japri, silakan Bapak Ibu ya. Oke, karena kalau saya sedang kegiatan takutnya malah saya tidak fokus gitu ya. Ya. Tapi kalau saya kan enak gitu bisa fokus ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan di hari ini dan juga kebersamaan di sebelumnya. 5 pertemuan yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur karena apa ya? Saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Sharing dari Bapak Ibu ya. Di 5 pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu tatap muka dimanapun. Kalau bertemu dengan saya, sapa saya ya, walaupun jauh-jauh, siapa tahu saya mau ada ke Bengkulu, ke Jawa Timur, kemana gitu ya. Karena kalau dengan WA itu bisa lah. Seperti kemarin lah saya ke Bali, ada teman orang Bali langsung ketemu gitu ya. Saya doakan Bapak Ibu sehat. Saya doakan Bapak Ibu diberikan kelancaran dan juga tentunya lulus. Amin ya Rabbi. Lulus sampai punya predikat. Kalau sekarang PPK itu GR ya. Ya, Bu. GR-nya punya predikat GR gitu ya. Gede Amin rasa. ya rabbal alamin. Gede rasa. Oke, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, luar biasa sekali ya. Mohon maaf nih pertemuan yang terakhir ini saya tidak tune in satu poin di PPKN ya. Ini ada satu mata pelajaran yang saya batalkan pada malam hari ini, itu yang bahasa Inggris. Saya batalkan karena